semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini Bu Amel akan membahas tentang rantai makanan dan membahas tentang simbiosis. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe serta share ke teman-teman kalian semua. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi peristiwa rantai makanan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui hubungan antar dua jenis makhluk hidup atau simbiosis dengan benar. Apakah kalian tahu rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Di dalam rantai makanan terdapat beberapa komponen, antara lain yaitu produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, serta pengurai. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Maka dari itu, produsen tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lainnya. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Ada beberapa tingkatan konsumen. Konsumen tingkat pertama merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Konsumen tingkat 2 biasanya diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Konsumen tingkat 3 biasanya disebut dengan konsumen puncak. Konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Selanjutnya yaitu pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Pengurai mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Berikut adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Perhatikan rantai makanan berikut. Yang pertama di situ ada padi. Padi memiliki peran sebagai produsen. Pada musim panen biasanya banyak tikus yang datang untuk memakan padi. Selanjutnya yaitu tikus. Tikus di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau yang biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Selanjutnya tikus akan dimakan oleh ular sawah. Ular sawah berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular sawah biasanya akan dimangsa oleh burung elang. Burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Lalu elang akan mati. Kemudian bangkainya akan diuraikan oleh organisme dekomposer yang sekaligus menjadi proses terakhir dari rantai makanan tersebut. Selanjutnya, Bu Amel akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Ada 3 macam simbiosis, antara lain yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme.
Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Pada hubungan makhluk hidup tersebut, kedua pihak saling diuntungkan. Contohnya yaitu kerbau dengan burung jalak. Kerbau memiliki keterbatasan bentuk fisik. Hewan tersebut tidak dapat mengambil kutu yang menggigit tubuhnya. Di sisi lain, kutu merupakan salah satu makanan burung jalak. Burung jalak memakan kutu yang ada pada tubuh kerbau. Burung jalak memperoleh makanan, sementara kerbau tidak merasa gatal lagi. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya yaitu anggrek dan tumbuhan inangnya. Anggrek diuntungkan karena mendapat inang sebagai tempat hidup. Namun, tumbuhan inangnya tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil apapun dari inangnya. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya yaitu nyamuk dan manusia. Di sini nyamuk menggigit dan menghisap darah manusia. Akan tetapi di sini manusia sangat dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya seperti demam berdarah atau malaria. Itulah tadi penjelasan dari Bu Amel mengenai rantai makanan dan simbiosis. Tugas kalian sekarang yaitu gambarlah sebuah rantai makanan yang ada di ekosistem sekitarmu, serta carilah jenis simbiosis pada hubungan dua makhluk hidup yang ada di sekitarmu, lalu masukkan ke dalam tabel. Selamat mengerjakan.